Ketika Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di setiap hari Rabu, pekan pertama dan pekan kedua, kita bisa hadir ke masjid ini selain melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, sekaligus juga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan waktu untuk kita bisa ta'ammuk dan tafaqquh fid din, bisa memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pembahasan kita secara umum berkaitan tentang masalah ibadah salat. Pastinya kita sudah belajar ya tentang ibadah salat tersebut, mungkin sudah mengerti dan paham dari takbiratul ihram sampai salam. Cuma ada hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan salat yang ingin kita bahas. Nah, terutama yang berkaitan tentang masalah taharahnya. Kita tahu taharah atau bersuci itu bagian daripada syarat sahnya ibadah salat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak ada wudu. Dan wudu ini berkaitan erat tentang masalah taharah. Nah, kalau kita berbicara tentang taharah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang membahas salat, pasti di dalamnya tersebut ada pembahasan tentang taharah atau bersuci. Taharah itu secara istilah syariatnya atau terminologinya adalah raf'ul hadas wan najas, membersihkan hadas dan najis. Apa bedanya antara hadas dan najis? Kalau hadas itu adalah actionnya kita, perbuatannya kita. Kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya, melakukan hubungan intim, jima, itu hadas. Ya, outcome-nya, output-nya, hasilnya itu adalah apa? Najis. Kecuali air mani tidak najis. Nah, kemudian kalau perempuan lagi haid, lagi nifas, dia sedang hadas. Hasilnya darah haid atau darah nifas itu adalah apa? Najis. Nah, kalau hadas itu dipastikan dari pribadi kita.
Sedangkan najis itu bisa dari kita atau bisa juga dari makhluk Allah Jalla wa'ala yang lain. Seperti kita terinjak kotoran kucing atau kotoran anjing. Kita membahasakannya terinjak hadas apa najis? Najis. Nah, itu perbedaan antara hadas dan najis. Hadas itu ada dua. Ada al-hadasul akbar, hadas besar. Ada al-hadasul asghar, hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan apa? Tayamum. Hadas besar itu ada 4. Ya, hadas besar itu ada 4. Yang pertama, maaf kalau bahasa kurang sopan, khurujul mani, keluar air mani. Mau mendapatkan air mani tersebut dari mimpi basah ataupun dari hubungan suami istri. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya kewajiban kita untuk mandi kalau kita keluar air mani. Dari hadis ini kita katakan ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya seseorang ya yang mendapatkan air mani itu wajib untuk apa? Untuk mandi. Berarti menunjukkan juga dari hadis ini bahwasannya kalau sesuatu itu dibersihkannya dengan cara mandi, berarti menunjukkan sesuatu itu adalah hadas besar. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim ya datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, idza ihtalamatil mar'ah hal 'alaiha ghuslun?" Wahai Rasulullah, apabila seorang wanita mimpi-mimpi yang begituan, apakah dia tersebut wajib mandi? Faqala Rasulullah, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, perempuan itu wajib mandi jika keluar air mani. Dari hadis yang sahih ini juga Bapak dan Ibu, ilmu yang bisa kita dapatkan jika sekiranya kita mimpi yang begituan tapi tidak keluar air mani, wajib mandi enggak? Tidak wajib. Baru wajib kalau memang kita mimpi basah. Baru wajib mandi karena keluar air mani. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya wanita itu sama seperti laki-laki, punya air mani. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Ya, Abdullah bin Salam ini tadinya seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW. Dan ajibnya ya, sebelum dia masuk Islam itu ngetes Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ingin membuktikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini memang seorang Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah dan sudah sampai di Madinah, termasuk orang yang pertama kali yang menjumpai Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Salam ini. Kata Abdullah bin Salam kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku ini punya 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab ini cuma seorang Nabi dan seorang Rasul. Jika antum ini memang seorang Nabi dan seorang Rasul, pastinya bisa menjawab 3 pertanyaan ini." Kata Nabi Muhammad, silakan, apa yang ingin antum tanyakan? Salah satu dari 3 pertanyaan tersebut, Abdullah bin Salam bertanya, "Ya Muhammad, kenapa sih itu anak lahir jenis kelaminnya laki-laki, sedangkan yang itu jenis kelaminnya perempuan? Apa sebabnya?" Ini ditanyakan apa? Apa sebabnya? Faqala Rasulullah kemudian menjawab, itu anak lahir jenis kelaminnya laki-laki, berarti menunjukkan air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani istrinya. Sedangkan itu anak lahir jenis kelaminnya perempuan, berarti air mani perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Subhanallah, kata Abdullah bin Salam ini, sodakta, benar engkau. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya engkau ini, antum ini adalah Rasulullah, Nabi Allah, nabinya Allah Jalla wa ala. Nah, itu yang pertama, hadas besar, yaitu apa? Keluar air mani. Yang kedua, hadas besar, maaf kalau bahasa kurang sopan, al-jima.
melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, baik keluar air mani ataupun tidak. Ketika khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, kinayah jima, maka wajib mandi. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajabal ghusl wa illam yanzil." Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Naam. Kemudian yang ketiga dan keempat ini berkaitan tentang kewanitaan. Hadas besar yang ketiga itu haid, hadas besar yang keempat itu nifas. Ibu-ibu ada kan? Ya, berarti kita harus jelaskan juga. Nah, apa disebut dengan haid itu? Haid itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ciri khasnya, tandanya, itu cuma ada 5. Berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, darah haid itu warnanya hitam. Darah haid warnanya apa? Hitam. Aswadun yu'rab, kata Nabi SAW. Yang kedua adalah adaannya kental. Darahnya apa? Kental. Yang ketiga, darah haid tersebut, maaf kalau bahasa orang sopan, darahnya tersebut bau. Bahkan dikatakan bau amis. Darah haid tersebut apa? Baunya bau amis. Kemudian yang keempat, darah haid tersebut tidak mudah membeku. Yang kelima, darah haid tersebut keadaannya hangat atau agak panas. Keadaannya warnanya hitam, ya, kemudian kental, bau, bahkan baunya itu sampai amis. Yang keempat, tidak mudah membeku, dan yang terakhir keadaannya hangat atau agak panas. Itulah darah haid. Paling lamanya darah haid itu berapa hari? Salah. Tergantung wanitanya. Tergantung wanitanya, antara alana dan fulana bisa jadi berbeda. Kalau si wanita itu masih mendapatkan 1 dari 5 tanda tadi, berarti si perempuan itu masih haid. Bisa jadi 10 hari, bisa jadi 11 hari, bisa jadi lebih daripada itu. Begitupun juga dengan batasan minimalnya berapa hari? Tergantung wanitanya. Ada wanita yang subuh dapat haid, zuhur sudah suci. Ada wanita pagi dapat haid, malam sudah suci. Ada yang 24 jam. Tergantung wanitanya. Hal ini berdasarkan hujjah dan dalil dari athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika itu di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, ada seorang perempuan ditalak, dicerai oleh suaminya. Bapak, Ibu, kalau perempuan itu ditalak atau dicerai oleh suaminya, ada masa, ada waktu yang dimana dia tersebut tidak boleh dilamar dan tidak boleh dikawin. Namanya masa apa? Masa iddah. Perempuan masa iddahnya berbeda-beda ya. Tidak satu. Perempuan ada 2. Ada perempuan legend, tua, berarti sudah apa? Menopause, tidak haid lagi. Ya, ada yang kedua, perempuan masih muda. Kalau perempuan masih muda, berarti dia tersebut masih apa? Masih haid. Subhanallah, aki-aki sama nenek-nenek berantem. Terjadilah perceraian. Ditalak oleh suaminya. Itu nenek, ada masa iddahnya enggak? Ada. Berapa? Salah. Enggak tergantung. Kalau dicerai, 3 bulan. Kalau nenek-nenek dicerai oleh aki-aki, suaminya, itu berapa? Masa iddahnya 3 bulan. Si nenek itu ingin dilamar, ingin dikawin lagi, harus melewati 3 bulan ini dulu. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Talaq, surah ke-65, ayat yang keempat. Surah At-Talaq ayat yang keempat. Salah satu asyhurin, 3 bulan. Tapi kalau perempuan masih muda, ciri khasnya apa tadi? Masih haid. Ditalak oleh suaminya. Berarti masa iddahnya berapa? 3 kali haid. 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluh di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua,
ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ya salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya, yaitu wanita yang muda, 3 kali haid. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 228. Baik Bapak, Ibu juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Jika suami meninggal, ada masa iddah enggak tuh perempuan? Ada. Berapa? Salah. Kan banyak yang meninggal suami kan? Tahun kemarin. Berapa Pak? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 234. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 234. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Si wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tersebut, masa iddahnya tidak boleh dilamar, tidak boleh dikawin, itu 4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan hamil ditalak, dicerai oleh suaminya, berapa masa iddahnya? Sampai dia melahirkan. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang keempat. Surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang keempat, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahun. Wanita yang hamil, masa iddahnya sampai dia tersebut melahirkan. Bapak Ibu, di negeri kita yang kita cintai, ya, banyaknya terjadi perceraian. Itu inisiatif dari laki-laki ataukah inisiatif dari perempuan? Kebanyakannya. Yang antum tahu apa? Lebih banyak dari laki-laki yang menceraikan dengan kata talak atau dari pihak perempuan yang menuntut cerai? Perempuan. Subhanallah. Nah, kalau perempuan yang punya inisiatif untuk bercerai, namanya bukan talak. Namanya apa? Khulu. Benar. Khulu itu adalah pembatalan pernikahan. Dengan cara dia rafa, mengangkat kasusnya kepada hakim, kemudian menyerahkan mahar yang telah dikasihkan oleh suaminya ketika akdun nikah, ketika akad nikah tersebut. Ya, pembatalan pernikahan. Namanya apa? Khulu. Baik, nah, kalau nenek-nenek yang minta khulu, ada masa iddahnya enggak? Ada. Berapa masa iddahnya? Salah. Beda talak sama khulu. Cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya. Hadis yang sahih, ya. Subhanallah. Cuma berapa? 1 bulan. Tapi kalau perempuan yang masih muda, subhanallah, ya, perempuannya masih haid, berapa masa iddahnya kalau minta khulu? 1 kali haid. 1 kali haid. Nah, makanya kalau kita melihat teman kita, ya, kebetulan kerja satu kantor dengan kita, kita kan namanya teman, ya, mungkin dekat, ada dong bisik-bisik tetangga kita itu di kantor itu, subhanallah, si fulan telah bercerai dan seterusnya. Atau setelah 2 bulan kok menikah lagi. Ya, kita ini lisan jangan lancip tuh. Belum habis masa iddah kok langsung kawin. Kemungkinan besar si perempuannya yang nuntut cerai. Jelas ya? Sampai dia setelah 2 bulan kok menikah. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, karena kalau suami itu menceraikan, ada masa iddah. Kalau perempuan yang tua, nenek-nenek yang sudah diceraikan, itu berapa? 3 bulan masa iddah itu perempuan. Tapi kalau misalnya perempuan yang muda yang dicerai berapa? 3 kali haid. Tapi kalau hulu itu kita katakan bahwasannya, ya, kalau perempuan masih muda, masa iddahnya 1 kali haid. Kalau perempuan sudah tua, tidak haid lagi 1 bulan. Jelas ikhwan? Baik. Sebelum saya melanjutkan cerita tentang perempuan yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib, ada pertanyaan. Semoga antum bisa jawab. Ada perempuan hamil. Ada perempuan hamil. Suaminya meninggal dunia. Mengambil masa iddahnya yang mana?
Kalau suami meninggal dunia masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, dia mendapatkan, dia hamil, suaminya meninggal. Mengambil masa iddah yang mana? Sampai yang melahirkan? Sepakat, Pak? Sepakat ya? Benar, sampai melahirkan. Suaminya meninggal tadi pagi. Dikuburkan sebelum zuhur. Tamam? Setelah zuhur, istrinya ini yang ditinggal wafat oleh suaminya melahirkan. Habis masa iddahnya, Pak? Habis. Ba'dal asar, ada laki-laki yang datang melamar dia. Boleh nggak diterima lamarannya? Boleh apa tidak? Boleh. Ba'dal maghrib terjadi akad nikah. Sah nggak pernikahannya? Sah. Yang tidak boleh cuma apa? Hubungannya. Karena si perempuan masih apa? Masih nifas. Dalilnya apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ada di zaman Nabi SAW seorang perempuan namanya Subai'ah Al-Aslamiyah. Subai'ah Aslamiyah ini hamil, suaminya meninggal. 2 hari setelah suaminya meninggal dunia, subhanallah dia melahirkan. Nah, rupanya ada yang kepicut dengan dia ini, dengan Subai'ah Aslamiyah. Ya wajar ya. Kata tuh laki-laki, sahabat Nabi, "Syuk, aku sudah dengar kamu ini sudah melahirkan. Berarti masa iddah habis kan? Aku ingin melamarmu menjadi istriku." Kata si perempuan, ya aku juga ingin kawin lagi. Siapa? Ya, kan enak Pak, kalau ada pendamping itu enak. Jadi antum yang duda menikahlah. Ya, kakak-kakak yang janda, tolonglah menikah juga kalau misalnya ada yang melamar. Jangan hidup membujang, bahaya. Tahu-tahu meninggal di kantor sendirian kan? Seperti itu. Nah, kita nggak ketahuan, karena nggak ada yang cari. Menikah ya Pak ya, subhanallah. Nih perempuan yang ngakuin, kata Subair, "Anak juga ingin kawin, tapi boleh enggak? Suami anak kan baru meninggal 2 hari yang lalu itu." Nah ini kan masa iddah habis. Ya tanyakan dulu deh sama Rasulullah. Ditanyakanlah kepada Rasulullah. Fa'adzina laha antankaha. Rasulullah mengizinkan Subair Aslamiyah untuk menerima lamaran sahabat tadi yang laki-laki ya, dan menikah dengan sahabat tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib itu ada perempuan yang ditalak, dicerai oleh suaminya. Subhanallah, setelah 1 bulan, ini biasa Pak, ya orang kalau masa iddah itu kan masa calling door. Berarti kalau rujuk langsung apa pernikahan lagi? Langsung apa pernikahan lagi? Langsung kalau masih iddah. Nah dipikir oleh mantan suaminya ini, istrinya atau mantan suaminya masih masa iddah. Setelah 1 bulan dia rujuk, ingin rujuk. Kata istrinya, kata mantan istrinya, "Maaf ya, pekan depan aku mau kawin. Datang ya." Subhanallah. Bisa kata mantan suami. Kan bagus 1 bulan. Maaf ya, dalam 1 bulan ini aku sudah 3 kali haid. Bisa? Ya bisa aja kata si pengamat tersebut. Subhanallah, laki-laki kan kalau sudah bercerai pasti subhanallah ingin tahu dong mantannya di mana. Hati-hati makanya antum. Antum ini nasihat ya. Semarah apapun dengan istri antum atau antum kesel banget, jangan mengucapkan kata kesel. Kalau antum misalnya dalam kondisi diceramahi oleh istri antum, cerewet banget gitu loh. Antum nggak kuat, antum minta izin, keluar dulu. Datang ke kantor atau ketemu dengan sohib-sohib. Nanti habis asar, pulang lagi. Mudah-mudahan sudah redam tuh emosinya itu. Kalau masih cerewet juga, keluar lagi. "Maaf, aku izin lagi ya." Begituin aja istri kan, seperti itu. Maksud supaya jangan sampai apa? Lagi ngomel nih, ngomel juga bahaya itu. Biasanya setan masuk tuh. Tahu-tahu tuh ucaplah kata-kata cerai kan, jatuh dong. Lebih bagus afwan ya. Aku ada janji nih. Aku datang ini. Untuk menghindari apa? Takut kita nggak sabar dengan istri kita. Dia lagi udah ya. Nah, itu takut kita. Akhirnya kita keluar izin ya. Nah, kalau misalnya habis asar, sudah alhamdulillah udah tenang. Saat gimana kalau nggak tenang juga dia masih? Ya antum menghindar lagi. Supaya jangan sampai antum emosi nanti mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus yang berkaitan dengan talak tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, datanglah nih sahabat, ini tabiin ke Ali bin Abi Thalib.
Cerita dia tentang kasus mantan istrinya. Kata Ali, tolong panggilkan itu perempuan. Aku pingin tahu kebiasaan keluarga itu berapa hari. Panggilkan juga ibunya, bibinya, tantenya, ke saudari perempuannya, keponakan yang perempuan, datang semua. Aku ingin tahu siklus haid berapa hari di keluarga itu. Dan ternyata benar ketika mereka hadir, oh kita biasa keluarga ini dalam 1 bulan itu dapat 2 kali haid atau 3 kali haid. Berarti apa? Durasi haidnya apa? Sangat sebentar sekali. Bisa jadi sehari semalam, bisa jadi kurang daripada itu. Pagi dapat haid, sore sudah suci. Bisa jadi begitu. Cuma ini memang jarang terjadi kepada wanita. Seringnya wanita haid tersebut masanya berapa durasinya? Sepekan. 6 atau 7 hari berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan kasusnya Fatimah binti Abi Hubais, kemudian kasusnya Hamna, kemudian kasusnya siapa? Ummu Habib atau Ummu Habibah, istri daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Naam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Berarti kesimpulannya kita katakan kebiasaan wanita haid itu berapa? Sepekan. Paling lama berapa hari? Tergantung wanitanya. Masa paling pendeknya minimalnya tergantung wanitanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi hadas besar, yaitu apa? Nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Baik sesar, operasi sesar, ataupun normal. Baik dia tersebut dapat anak ataupun tidak dapat anak. Maksudnya keguguran. Bapak, Ibu, perempuan yang keguguran itu adalah apa? Darah nifas. Misalnya ada seorang perempuan telat. Seharusnya hari ini dia haid. Dia tunggu besok, nggak keluar lagi. Lusa juga begitu. Dia tes pack, ternyata positif hamil. Untuk membuktikan dan memastikan, dia datang ke dokter, USG. Ternyata memang positif hamil. Dokter wanti-wanti. Ya, tolong ya, bed rest. Istirahat total ya, kan begitu. Ini perempuan memang Masya Allah. Pekerja giat. Ngangkat beras 1 kuintal klotek. Subhanallah. Keluar darah. Ya, sudah diwanti-wanti oleh dokter, jangan ngangkat yang berat-berat. Ya, kondisi rahim lemah banget. Subhanallah. Keluar darah. Darah apa itu? Darah nifas. Nah, jelas ya. Nifas paling lamanya berapa hari? 40 hari. Antum sudah menikah belum? Ya. Subhanallah, 40 hari. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat kana nufasa'u tajlisu fi ahdin Nabi SAW arba'ina yauman. Adalah perempuan-perempuan yang nifas menunggu masa lamanya nifas tersebut 40 hari dan 40 malam di zaman Nabi SAW. Artinya di hari ke-41 masih mengeluarkan darah. Itu darah apa? Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi darah haid kalau memang tanda-tandanya ada. Tandanya ada berapa tadi? Ada 5. Darahnya warnanya hitam, darahnya bau, darahnya kental, hangat atau agak panas, keadaannya tidak mudah membeku. Berarti itu darah apa? Darah haid. Berarti dia masih boleh untuk tidak sholat, bukan begitu? Tapi ternyata darah yang keluar di hari ke-41 tersebut, darahnya warnanya merah, encer banget, mudah membeku, tidak bau. Berarti itu darah apa? Darah istihadah. Artinya apa? Darah penyakit. Kalau perempuan mendapatkan darah istihadah, sholat tidak? Sholat. Ya. Puasa tidak? Puasa. Kita katakan, perempuan terlarang sholat kalau dia mendapatkan 2 keadaan. Lagi haid atau lagi nifas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Kemudian batasan minimal. Berapa hari perempuan nifas itu? Untuk punya anak berapa, Pak? Pak Haji? Hah? 4. 4, oh banget dong. Nah, anak pertama itu, istri antum waktu itu selesai nifasnya berapa hari itu? Yakin? Oh, lebih enggak dong. Itu berarti darah apa? Haid atau darah penyakit. Lihat tandanya lagi ya. Seperti itu. Antum Masya Allah. Anak yang kedua, sama juga. Lupa ya. Lupa, Anda juga lupa ya. Seperti itu. Nah, walhasil batasan minimalnya itu tergantung wanitanya. Bisa jadi nih hari ini melahirkan, tahu-tahu setelah 2 pekan, gak keluar lagi tuh darah.
Bisa jadi setelah 3 pekan nggak keluar lagi tuh darah nifas. Berarti perempuan kita, istri kita apa? Sudah suci. Berarti sudah suci. Berarti dia punya kewajiban. Salah satunya melaksanakan apa? Ibadah sholat. Wallahu alam bisawab. Nah ini kenapa kita bahas juga? Karena ada kaitannya dengan sholat. Terutama para akhwat ya, para wanita pasti membahasnya masalah haid dan nifas itu. Nah ini sebagai masalah yang pertama. Sebagai tambahan ya ikhwan, perempuan haid dan nifas itu ada larangan. Cuma 5 larangan. Berdasarkan dalil ya, dalil yang sahih, sharih, jelas ya. Cuma 5 larangan doang perempuan haid dan nifas itu. Yang pertama, perempuan haid dan nifas tidak boleh sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Termasuk apa? Sholat jenazah. Ustadz gimana kalau misalnya abahnya yang meninggal, dia kebetulan lagi haid. Nanti disolatkannya kalau dia sudah suci. Ustadz ini gimana kan? Kalau sudah suci, tuh abah sudah dikubur Ustadz. Datang ke kuburannya. Kata Ustadz nggak boleh sholat di kuburan. Benar. Sholat yang ada apa? Ada ruku dan sujud. Sholat jenazah ada ruku dan sujud? Tidak ada. Bukan begitu? Sholat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca apa? Salawat Nabi. Takbir yang ketiga doa untuk kemaslahatan almarhum atau almarhumah. Takbir yang keempat baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Kemudian salam. Nah, itu dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah lagi dapat ya, kebetulan abangnya yang bernama Abdurrahman meninggal dunia. Ibunda Aisyah waktu itu lagi haid. Tidak bisa menyolatkan jenazah Abdurrahman. Setelah 1 bulan Abdurrahman meninggal, tahu-tahu Ibunda Aisyah ke kuburan Abdurrahman. Untuk apa? Menyolatkan jenazah ya abangnya yang bernama siapa? Abdurrahman tadi. Itu hujahnya dan dalilnya. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, ketika ada seorang perempuan yang tua meninggal dunia, yang Rasulullah tidak paham dia sudah meninggal dunia, ya, Rasulullah menyolatkan jenazahnya di mana? Ketika perempuan itu sudah apa? Dikuburkan atau dimakamkan. Jadi yang disebut dengan tidak boleh sholat di kuburan itu adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Tidak boleh sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah termasuk sholat jenazah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh tawaf. Ya, dalam ibadah haji dan ibadah umrah, perempuan haid dan nifas yang tidak boleh cuma 1 tawaf. Baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Ini kan musim haji nih. Musim haji ada berapa bulan? Kita niatan untuk berhaji itu mulainya itu kan bulan Syawal. Kalau belum berangkat juga bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Kalau belum juga 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kalau antum berangkat kemarin kan Ramadan berangkat. Untuk umrah, Ustaz boleh nggak Anda niatkan untuk haji sekalian? Nggak boleh. Harus masuk musim haji dulu. Ya, berkaitan dengan mikot waktunya itu. Mikot waktunya mulai niatannya itu bulan Syawal. Kemudian kalau nggak berangkat juga belum, bulan Dzulqa'dah. Nah, haji kita kan haji tamattu misalnya. Umrah dulu, umrah selesai. Kita masih berada di kota suci Mekah. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah kita pakai kain ihram lagi niatan untuk apa? Untuk berhaji. Sampai nanti tahallul. Sampai selesai melaksanakan ibadah hajinya. Begitu. Taib. Nah, istri kita berangkat juga. Ya Allah Ustaz, istri anak haid Ustaz, gimana ya? Ya, kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji. Itu yang terjadi dengan Ibunda Aisyah. Ketika sudah berada di daerah Batha, Batha ini satu daerah yang dekat dengan kota suci Mekah. Datang tamunya yang bernama haid. Ibunda Aisyah nangis. Nggak bisa haji dipikir oleh beliau. Rasulullah sebagai suami menenangkan. Teruskan hajinya kata Nabi SAW. Sambil mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil Ka'bah. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji. Talbiyah. Boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh. Ya, melakukan hal yang berkaitan dengan itu. Ya, wukuf di Arafah boleh.
Mabit di Musdalifah boleh. Melempar jamarat ketika haid boleh. Mabit di Mina boleh ketika apa? Ketika haid tersebut atau nifas. Yang tidak boleh cuma satu kata Nabi. Illa antatufi bil Ka'bah. Kecuali kalau tawaf di Ka'bah. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, jelas ikhwan? Baik. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh puasa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Nah, yang keempat, tidak boleh ditalak dan dicerai, Bapak. Kondisi wanita tidak boleh ditalak dicerai itu ada dua kondisi. Yang pertama, haid dia. Yang kedua, nifas. Dosa besar seorang suami yang mentalak istrinya ketika haid dan nifas. Tapi Ustadz, kalau memang dia mengucapkan kata talak, si suami tadi itu, ketika perempuan itu lagi haid dan nifas, jatuh talak satu enggak? Jatuh talak satu. Tapi dia wajib rujuk. Tapi dia wajib apa? Rujuk. Nanti kalau ingin menceraikan, ketika si perempuan tersebut sudah apa? Sudah suci. Baru diceraikan. Tapi jangan sampai diisi lagi ya. Dosa. Antum sudah punya niatan nih kuat untuk menceraikan istri misalnya. Nah, bukan antum, orang lain. Ini laki-laki. Punya niatan kuat mau menceraikan istrinya. Dia paham, dia mengerti. Lagi haid, nggak boleh menceraikan. Lagi nifas, nggak boleh menceraikan. Haram, dosa besar berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian suci istrinya. Subhanallah, harusnya kan langsung menceraikan. Tapi enggak. Melakukan hubungan dulu. Habis melakukan hubungan, dia ngomong, lu gue cerai. Astaghfirullahaladzim. Dosa Pak, begitu. Jelas ya? Seharusnya apa? Kalau memang sudah suci, langsung ya diceraikan kalau memang punya niatan untuk menceraikan. Ini misal. Seperti itu. Yang jelas, dua keadaan ini, perempuan itu haid atau nifas, haram, dosa besar kalau menceraikan istrinya. Itu yang disebut dengan apa? Talaqul bid'ah. Talak perceraian yang bid'ah. Itu apa? Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, yang terakhir yang tidak boleh yang dilakukan oleh perempuan haid dan nifas adalah jima, melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 222. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 222. Fa'tazilun fin nisa fil mahid. Ya kan? Subhanallah. Hindari wanita, jangan melakukan hubungan suami istri ketika masih apa? Masih haid, ya. Bahwasannya karena darah haid itu apa? Kotoran. Gak boleh seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, yang tidak bolehnya itu kan cuma khitan ketemu hitam. Kubul ketemu kubul, itu yang tidak boleh. Istri kita lagi haid, istri kita lagi nifas, cipika-cipiki boleh enggak? Boleh enggak Pak? Boleh. Kemudian memeluknya ketika dia tidur boleh enggak? Boleh. Satu kasur dengan dia? Boleh banget. Menuntun dia? Boleh. Yang tidak boleh cuma itu. Kubul ketemu kubul itu yang tidak dibolehkan. Wallahu alam bissawab. Cuma 5 ini saja ya. Selain 5 ini kita katakan perempuan haid dan nifas boleh. Baca Quran bagaimana Ustaz? Perempuan haid dan nifas? Boleh. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Yang melarang perempuan baca Al-Quran. Kalau dikatakan hadis dhaif berarti bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid boleh nggak perempuan haid dan nifas? Boleh. Ya, ada beberapa dalil yang menjelaskan itu. Nah, termasuk juga perempuan haid boleh nggak cukur rambut ketika haid dan nifas? Boleh. Potong kuku? Boleh. Shopping belanja? Apalagi. Itu antum yang bakhil aja yang nggak mau. Ya kan? Wanti-wanti. Tanya Ustaz, gak boleh loh. Pagi haid shopping belanja ke mall tuh. Itu kena kebakhilan antum aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, selesai dah. Hadas besar yang 4 ini, keluar air mani, jima, haid, nifas ya. Itu dibersihkannya dengan cara apa? Mandi. Hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita satu masalah. Ya, nanti kita lanjut masalah yang kedua dan seterusnya ya. Barakallahu fikum. Saya tinggal 7 menit atau 5 menit, ada pertanyaan?
Monggo Pak. Wanita haid menikah boleh. Iya. Akad nikahnya boleh. Yang nggak boleh apanya Pak? Jimanya. Makanya kan nggak ada penghulu nanya, anak perempuan Bapak lagi haid atau nifas? Kan nggak ada. Eh, Waduh, bisa terjadi sesuatu nanti kalau pakai nanya-nanya begitu. Kasusnya tapi Subai'ah al-Aslamiyah, dia menikah ketika apa? Ketika nifas. Iya kan? Jadi perempuan haid dan nifas boleh untuk menikahnya. Akdun nikahnya boleh. Kita katakan. Yang tidak boleh itu apa? Kita katakan berkaitan erat dengan masalah apa? Hubungannya yang tidak boleh ya. Perempuan haid boleh menikah, kita katakan. Yang tidak boleh hubungannya. Wallahu alam bisawab. Begitu kira-kira. Nah, kalau perempuan nifas tadi kan ada sebabnya boleh. Kenapa? Masa iddahnya sudah habis kan? Seperti itu. Wallahu alam. Dan kebetulan dia nggak ada pasangan. Ya, nggak ada pasangan, bisa jadi diceraikan, bisa jadi suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian dia ingin menikah lagi, boleh nggak ketika masa nifas tadi? Menikah dalam posisi haid? Boleh, boleh. Iya. Kenapa? Iya, alhamdulillah berarti masih perawan. Nah, wallahu alam bisawab. Begitu kira-kira ya, kan? Nggak bisa maksa. Ini pengalaman pribadi rupanya si bapak ini. Nah, wallahu alam bisawab. Ada yang lain? Monggo. Ya Pak, maju Pak, nggak kedengaran. Hujan lagi nih. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga sepatu putih bisa diselamatkan itu. Udah nggak kehujanan. Darah apa? Iya, iya. Pertanyaannya apa berkaitan dengan darah Pak? Maksud antum najis apa enggak najis gitu? Iya. Kemudian yang kedua itu kan kalau darah segar ya. Kemudian kalau darahnya itu melalui binatang yang lain. Jadi misalnya darah kita Nyamuk. di nyamuk gitu. Nah, Anda paham Pak? nah, Sudah. Begini ya, najis nanti kita bahas. Insya Allah. Tapi secara singkat. Karena antum yang nanya. Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu definisinya. Jadi kalau kita meskipun menganggap kotor atau menggelikan buat kita, tapi Allah Jalla wa'ala tidak menganggap sebagai najis, atau Rasul tidak menganggap sebagai najis, maka itu bukan apa? Bukan najis. Contohnya, ya, darah keluar dari hidung, mimisan. Najis enggak? Tidak. Kenapa? Karena ulama itu sepakat ya yang berkaitan dengan najis yang bagian tubuh manusia ini darah atau segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur bagian bawah. Itu yang najis. Buang air kecil sama dengannya air seni, najis tuh kencing. Ya, buang kotoran habis buang air besar itu ya, kotorannya apa? Najis. Yang keluar dari kubur, wadi, ya. Kemudian madhi, najis, ya. Najis semuanya, termasuk yang keluar dari belakang tadi. Termasuk darah yang keluar dari kubur kita. Darah, kalau perempuan, darah haid, darah nifas, kemudian darah penyakit, itu najis semuanya. Nah, jelas ya. Kecuali satu yang tidak najis yang keluar dari kubur kita, yaitu air mani. Kenapa air mani tidak najis? Padahal hadas besar. Ada hadis yang menjelaskan, hadis Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya air mani itu tidak najis. Nah, adapun darah itu keluar dari tubuh kita ini, atau dari mulut kita, atau dari hidung kita, atau dari telinga kita, itu tidak najis. Jelas Pak? Tidak najis. Tidak mengapa yang demikian. Kita sholat nih, mimisan, kita ambil tisu atau sapu tangan, kita usap-usapkan supaya jangan keluar lagi darahnya. Setelah itu kita kantongi di baju kita. Teruskan sholat atau membatalkan sholat Pak? Teruskan sholat. Ya, yang darah yang keluar dari hidung itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Darah yang keluar dari hidung itu tidak najis juga. Jelas Pak? Nah, termasuk juga kita katakan yang najis ya berkaitan dengan kotoran binatang misalnya, itu binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya. Ya, seperti kucing.
harimau, singa, serigala, ya gajah, kotorannya itu apa? Najis, kita katakan seperti itu. Nah, kenapa? Karena binatang-binatang itu haram dimakan dagingnya. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Contohnya cecak, cecak haram dimakan dagingnya. Tapi dia tidak ada darah. Berarti kotorannya tersebut apa? Tidak najis. Nah, termasuk nyamuk tuh Pak, aslinya dia tidak ada darahnya. Itu darahnya siapa? Bisa jadi darahnya kita atau darahnya orang lain. Ketika ada nyamuk nih misalnya ini, gatal banget sudah sakit. Kita giniin. Kemudian keluar darahnya. Iya kan? Batal nggak sholat kita? Tidak batal sholat kita, tidak batal wudhu kita, teruskan sholat kita. Dan darah tadi tidak najis tuh yang menempel di tangan kita. Seperti itu. Tapi kan karena kita geli, kita ambil tisu basah. Kita oleskan. Oh itu bagus banget. Tapi apakah najis itu? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Insya Allah pekan depan nanti kita membahas masalah apa? Najis lebih kuat lagi. Wallahu a'lam. Siapa Haji? Bismillah. Afwan, ini terkait tentang ilmu ya Ustaz. Afwan kalau ini agak sedikit terkait tentang jima Ustaz. Suami istri berhubungan badan kan ya. Nah, dikala berbuat jima tuh istri dapat Ustaz. Haid. Istri dalam kondisi haid. Ya, maksudnya sebelumnya belum haid pas saat cuma sekedar menikmatin antum nih. Maaf, lebih jelas lagi. Antum cuma sekedar menikmatin maksudnya. Iya, pada saat berhubungan itu kan kita awalnya nggak tahu kan. Itu bukan hubungan sebenarnya. Cuma antum menikmatin bagian atasnya kan? Enggak, maksudnya anak lagi. Kan masalahnya perempuan lagi haid kan? Enggak, gini Ustaz. Bapak Anda ulang lagi pertanyaan. Jadi, iya. Kalau suami istri melakukan hubungan, di awalnya kan istri kan nggak lagi haid ya Ustaz ya. Okay. Pas kita lagi berhubungan, tiba-tiba istri keluar darah haid. Lalu pertanyaan saya, apakah itu boleh dilanjutkan atau dihentikan? Satu. Yang pertama Pak, wanti-wanti kita tanya dulu istri kita, kapan jadwalnya haid nih? Dia bilang besok, misalnya besok ya, berarti aman dong malam ini, gitu kan, seperti itu. Nah, itu wanti-wantinya kita, supaya jangan sampai nanti, ya maaf, baru setengah main misalnya keluar darah haid. Antum gak boleh melanjutkan, kalau memang pasti itu darah haid ya, tidak boleh melanjutkan. Kalau itu memang pasti apa? Darah haid. Tidak boleh dilanjutkan? Iya. Masalahnya kita nggak tahu Pak. Kalau sudah melakukan itu lupa segalanya. Iya kan seperti itu. Nah, itu biasanya Pak ya terjadi kalau toh misalnya, maaf ya, ini kalau toh misalnya terjadi, dia masih suci nih. Subhanallah, biasanya darah itu keluar nanti kalau sudah melakukan hubungan. Tahu-tahu istrinya ngomong, tadi pas mandi tuh darah keluar. Nah, baru keluar tuh. Berarti ketika hubungan itu belum keluar kan Pak? Belum. Nah, berarti masih halal kan? Halal, insya Allah. Gitu Pak. Gak usah dilanjutkan lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.